Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan ya. Sandiaga Uno ya ingin mengajak Anies Baswedan dan kemudian PKS dan Demokrat begitu ya. Bahkan mengatakan cocok begitu ya dengan AHY, katanya begitu ya. Tumben begitu kan ya. Kenapa dia tidak fokus kepada Pak Ganjar sebagai wakilnya begitu kan ya. Mungkin ya PDIP sudah melihat P3 itu gerbong kosong di situ begitu. Dan bahkan ini saya mengatakan begini ya, Sandiaga mengaku cocok dengan AHY. Kalau mau digabungkan ya konsolidasi besar, katanya begitu ya. Saya kira juga tidak mungkin begitu kan. Siapa sih si Sandi itu begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya kesalahan fatal menurut saya pribadi sebagai seorang Sandi ya di situ begitu ya. Loncat sana, loncat sini begitu, dan bahkan gabungnya kepada P3 begitu kan. Padahal ini politik begitu kan, tidak bisa ditebak begitu. Yang ujung-ujungnya kalau gabung kepada Pak Ganjar ya akan menjadi wakil, belum tentu juga begitu. Dan sekarang yang dicap begitu kan ya, yang kemudian apa namanya yang dituju itu adalah Anies Baswedan untuk bertemu dengan Pak Sandi begitu. saya kira Anies Baswedan menolak begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, cocok gimana? AHY mendorong perubahan, Anda pro status ya, go ya, anti perubahan. Betul begitu kan ya? Ya kan sejak awal mengatakan perubahan ini tidak perlu dirubah katanya begitu. Perubahan apa begitu katanya begitu. Kita lihat saja di situ begitu ya. Sayang seribu sayang Pak Sandi mengatakan seperti itu, pada hakikatnya begitu kan. Orang-orang seperti Pak Sandi begitu ya, tidak perlu mengungkapkan seperti itu. Relawan-relawannya sudah tidak ada sekarang begitu ya. Bahkan ini tidak cocok yang sekutu kutu loncat, pindah-pindah partai karena ingin kekuasaan, payah, tidak punya integritas. Harta sudah banyak, pendidikan bagus tapi masih jadi penjilat. Sungguh manusia tak ada nilainya, katanya begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Sandiaga Uno ya tidak pantaslah disandingkan dengan AHY. Soalnya Sandiaga Uno sudah terlanjur terjun ke kolam pencitraan ya maupun penjilat, katanya begitu. Ini banyak sekali ya komentar-komentar dari netizen begitu ya. Bahkan kalau menurut saya pribadi ya, kenapa Pak Sandi gimmick politiknya hari ini mau ke PKS, mau gabung kepada partai Demokrat begitu kan ya. Pada hakikatnya kan ingin dipilih untuk menjadi wakil Ganjar. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu kan ya. Karena begitu banyak ya hari ini ya, karena memang Pak Sandi itu ya gagal di situ begitu. Tidak bisa dipertahankan di situ begitu ya. Doi bingung harus gimana begitu ya. Ya di koalisi sekarang nggak dianggap sama Megawati. Gabung Gerindra ya muka mau taruh di mana. Yang akhirnya ngerecoki ya koalisi perubahan. Betul begitu kan ya. Di satu sisi bagaimana Anies Baswedan dituduh punya hutang di situ begitu kan. Terus kemudian dia mengatakan bahwa ngapain harus ada perubahan katanya begitu. Dan tiba-tiba sekarang ya muka malu sendiri atas ucapan mereka sendiri begitu kan ya. Kalau Abah lihat Sandi makin lama terlihat nggak bisa dikendalikan diri, tanda bingung dan tekanan sehingga ya berak robat politik apapun tanpa mikir. Betul begitu kan ya. Pada akhirnya kan P3 sekarang gerbongnya sudah seperti itu begitu. Konstituennya aja banyak yang mendukung Anies Baswedan di situ begitu. Ya apa yang mau dipertahankan begitu ya. Ya mending ya saya kira apalagi tidak lolos di parlemen, wah semakin kacau P3 ini begitu. Sana sini begitu kan ya. Sayang seribu sayang begitu ya. Ya pada hakikatnya suruh siapa begitu kan. Makanya ya lihat saja di situ begitu ya. Bahkan sejak dulu ya P3 ini sering begitu kan ya. Sering ada masalah begitu ya. Karena di satu sisi ingin mendorong bahwa ya harus Pak Sandi harus menjadi wakil dari Pak Ganjar begitu kan. Tetapi PDIP tidak mau di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Sandiaga mengaku cocok dengan AHY ya kalau mau digabungkan konsolidasi besar ya. Kata siapa begitu kan ya? Cocok dari mana coba bayangkan begitu ya. Apakah tidak malu Pak Sandi seperti itu begitu ya? Ketua Badan ya Pemenangan Pemilu ya Bapilo P3 Sandiaga Uno mengaku bahwa dirinya memiliki kesamaan pola pikir dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Untuk itu dia menyambut baik apabila diduetkan dengan AHY untuk Pilpres di 2024. Kesamaan dari mana begitu kan? Sedangkan AHY itu adalah koalisi perubahan dan perbaikan. Sedangkan sedangkan Pak Sandi anti perubahan begitu ya. Itu kan sudah jelas di situ begitu. Sayang seribu sayang begitu. Pak Sandi ini terjebak ya, bahkan blunder dengan perkataannya sendiri begitu.
Saya melihat ada kesamaan pola pikir kalau memang akhirnya yang mau digabungkan itu adalah konsolidasi, ya konsolidasi besar, maka Sandiaga Uno ya di Sarinah Tamrin Jakarta Pusat. Bahkan menurutnya wacana itu terpicu dari adanya gagasan duet Ganjar ya Pranowo dan Anies Baswedan, maka ia merasa punya peluang diduetkan dengan AHY. Ya ngaku-ngaku apakah tidak malu seperti itu begitu kan. Sayang seribu sayang ya perkataan Pak Sandi seperti itu aja begitu kan. Apakah tidak malu begitu kan ya. Bahkan masyarakat sudah tidak menginginkan Pak Sandi hari ini begitu. Bahkan di mana terpicu oleh ya merger antara Pak Ganjar yang dipasangkan dengan Mas Anies Baswedan, tentunya saya melihat bahwa ada peluang untuk ya membentuk suatu pemikiran bersama. Bahkan ya mantan wakil ketua gubernur DKI Jakarta itu melanjutkan duetnya dengan AHY bisa terjadi jika diusung oleh P3, Demokrat dan PKS kalau dia komunikasi tiap partai terjalin sangat baik. Tidak semudah itu begitu kan ya. Sayang seribu sayang perkataan Pak Sandi dianggap sebagai lelucon aja begitu kan dalam demokrasi kita begitu kan ya. Karena omongannya Pak Sandi sekarang tidak begitu dipercaya begitu. Terutama dengan Mas AHY dari Demokrat juga dengan teman-teman PKS itu pemikiran saya supaya kita bisa mengkonsolidasi kata Sandiaga Uno. Bahkan terjalin amat sangat baik ya sama PKS ya sangat baik ya sama Demokrat baik. P3 terbuka untuk kerjasama semua partai ya. Bahkan yang penting untuk membangun Indonesia sambungnya begitu ya. Di satu sisi ya wacana duet AHY Sandi begitu ini menarik begitu ya. Sebelumnya PLT Ketua Umum PP Muhammad Mardiono ya P3 Muhammad Mardiono mengaku muncul wacana untuk memasangkan Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Haritanu Yudhoyono. Wacana itu bukan sebuah keputusan resmi P3. Bahkan ya menurut Mardiono ada saja pertemuan informasi antara politisi P3 dengan Demokrat, misalnya pertemuan di DPR ya, mengharap banget mereka begitu ya. Padahal ya Partai Demokrat sudah masuk ke koalisi perubahan, PKS sudah masuk koalisi perubahan, saya kira tidak mungkin juga begitu ya. Bahkan Sandiaga ya kan politik tidak dinominasi oleh satu orang, kemungkinan ya mungkin ya Bung Awi yang ada di fraksi ya ketemu sama fraksi dari Demokrat, ketemu sama fraksi lain yang ada di komisi, mungkin ada bisik-bisik politik ya, mungkin lahir pemikiran-pemikiran itu. Menurut Mardiono tidak tertutup memasangkan Sandiaga Uno dengan Sandiaga dengan AHY ya, hanya saja apabila P3 dan Demokrat saja belum cukup tiket mencalonkan ya calon presiden, ya, harus ada PKS di situ begitu ya. PKS harus maju begitu kan ya, harus mendukung kalau memang ya presidensial threshold itu nyampe di situ begitu ya. Tetapi pada hakikatnya sekarang sayang seribu sayang begitu perkataan Sandi sekarang dicap sebagai orang yang kemudian bagaimana relawan-relawannya sudah tidak ada lagi begitu kan. Mesin politiknya dari P3 apa yang mau diharapkan begitu kan, begitu logikanya begitu kan ya. Dan intinya adalah tidak mungkin begitu Anies AHY Sandi AHY begitu kan. Saya kira tidak mungkin di situ begitu. Karena pada hakikatnya Sandi kan sudah jelas begitu kan anti perubahan di situ begitu. Saya kira juga tidak mungkin begitu ya. Partai Demokrat tidak semudah itu begitu ya. Daripada kita membangun koalisi baru ya mending ya menurut saya pribadi ya lanjutkan aja AHY dengan Anies Baswedan ya bergabung, walaupun toh pada hakikatnya cawapres bukan dari AHY begitu kan ya, karena ini membangun bangsa bersama-sama kan, seperti itu logikanya begitu ya. Dan pada akhirnya Pak Sandi sudah mulai keteteran sekarang begitu kan, cari masa sana sini begitu, cari peluang sana sini begitu kan, dan sekarang tidak begitu dipercaya oleh masyarakat Indonesia begitu, apalagi relawan-relawannya begitu kan, dan sekarang sudah tidak begitu percaya terhadap Sandi begitu karena dianggap sebagai orang yang kemudian ya membelot kepada koalisi pemerintahan pada waktu itu begitu ya, ikut Pak Prabowo dan ujung-ujungnya seperti itu begitu. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.